Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Lisa Andriana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai praktik baik atau best practice yang telah saya lakukan di sekolah saya sendiri, SD Negeri 025 Pasir Belengkong. Tujuan yang ingin saya capai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas 5 SD Negeri 025 Pasir Belengkong pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kondisi yang melatar belakangi kegiatan ini ialah rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Hal ini nampak pada rendahnya kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat, memecahkan masalah, serta menjawab soal-soal yang memiliki daya nalar tinggi. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Bapak Ibu guru hebat, pemerintah mengharapkan para peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kompetensi ini adalah berpikir kritis, kreatif dan inovasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Terkait hal ini, maka peserta didik perlu dibekali dengan HOTS agar mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di abad 21. Peran dan tanggung jawab guru, yaitu guru harus melakukan perubahan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tanggung jawab guru itu sendiri yaitu melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi dengan menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan strategi yang telah dipilih. Bapak Ibu, dalam aksi ini ada berbagai tantangan yang saya hadapi. Di antaranya yaitu guru harus mengubah pola pembelajaran yang selama ini teacher center menjadi student center. Serta bagaimana guru dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa dan rasa kepercayaan diri siswa agar mampu aktif bertanya dan menyampaikan pendapat saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, bagaimana guru harus bisa menggunakan media pembelajaran berbasis TIPEK. Dan guru juga harus membuat soal evaluasi berbasis HOTS. Yang terakhir, bagaimana guru berkolaborasi bersama orang tua siswa demi tercapainya kemajuan belajar siswa. Dalam aksi yang saya lakukan pada tanggal 12 September 2022, saya menggunakan pendekatan scientific TIPEK dengan model pembelajaran Project Based Learning. Langkah-langkah dan strategi yang saya lakukan ada 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu dalam mempersiapkan pembelajaran. Antara lain, saya menyusun RPP, mempersiapkan materi, peralatan, bahan-bahan, dan media yang diperlukan, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk aktivitas berpikir siswa. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu tahap memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, saya memberikan penjelasan singkat, mendorong para peserta didik untuk mampu mengungkapkan pendapatnya, mendorong peserta didik untuk mencari informasi dan data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan berdiskusi dalam kelompoknya. Kemudian, menghargai dan mendorong munculnya tanggapan-tanggapan dari seluruh siswa. Yang terakhir, saya memberikan reward atas keberhasilan dari peserta didik. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam aksi ini antara lain menggunakan media gambar 3 dimensi melalui web Assembler Edu. Kemudian, saya juga menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi dan memanfaatkan WA grup kelas untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa. Dampak dari penerapan pembelajaran yang saya lakukan yaitu adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang mana peserta didik terlihat aktif bertanya dan juga mampu menyampaikan pendapatnya.
juga berkolaborasi menyelesaikan masalah bersama teman-teman di kelompoknya. Respon peserta didik di akhir pembelajaran juga sangat baik. Mereka sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Respon orang tua pun juga sangat baik karena mereka ikut terlibat dalam memantau kegiatan pembelajaran anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, alhamdulillah. Sehat semua berarti hari ini ya. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa, Ketua kelas silakan pimpin berdoa untuk temannya. Baik anak-anak, dengan berdoa kita harapkan semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Afriza, Ayu Aryani, Junita. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita nyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara organ pernapasan manusia, pembelajaran kedua. Ya. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, Nak? Iya, sistem pernapasan manusia dan juga penyakit. Ya, penyakit pernapasan manusia. Siapa yang masih ingat apa aja organ pernapasan? Organ pernapasan dulu. Hidung. Pintar, alhamdulillah masih ingat. Nah, pada tema kali ini kita akan belajar bagaimana cara memelihara organ pernapasan tersebut, ya Nak ya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita ada berapa Nak? Tujuan pembelajarannya? Pintar. Yang pertama, dengan mengamati desain gambar 3 dimensi. Jadi nanti kalian akan menyebutkan ciri-ciri gambar cerita dan juga membuat poster. Baik. Nah, sekarang coba apa yang kalian lihat di layar ini, Nak? Ada apa, Nak? Ada orang tidur. Lalu ada apa lagi di sekitarnya? Ada makanan. Kemudian ada apa lagi? Yang di tangan anaknya itu apa ya? Iya, biskuit. Nah, jadi gambar ini ada ceritanya, Nak. Nah, ada ceritanya. Sekarang Ibu ingin membacakan inti cerita dari gambar ini. Tolong semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Nah, karena tadi usul kepalanya sudah ditaruh di meja. Nah, semangat. Sekarang dengarkan inti cerita yang Ibu mau bacakan. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan.
Jelas tidak cerita ibu tadi? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya. Nah, apakah gambar yang tadi kalian amati itu sesuai dengan cerita yang ibu sampaikan? Ya, sesuai ya. Nah, ini gambar cerita yang sering kalian baca ya kan? Ya, ini contohnya. Coba diambil satu-satu. Nah, coba dibuka dulu. Dibuka bukunya. Apakah di situ ada gambar? Iya. Kemudian ada tulisannya. Iya. Nah, itulah yang dinamakan gambar cerita. Nah, jadi gambar itu menceritakan kegiatan atau kejadian yang ada di dalam gambar. Baik, sekarang coba keluarkan buku catatannya. Ya. Keluarkan pulpennya. Untuk lebih jelasnya, ibu ingin kalian melihat video yang akan ibu putar. Ya, siap? Perhatikan contoh gambar berikut ini. Anak-anak, berikut ini adalah rangkaian gambar cerita. Dapat kita lihat bahwa gambar nomor 1 hingga nomor 4 saling berkaitan. Di dalam setiap gambar terdapat narasi yang singkat untuk menjelaskan atau menggambarkan isi cerita. Baik anak-anak, sekarang coba simpulkan apa ciri-ciri karya gambar cerita. Ya, itu tadi penjelasan tentang gambar cerita. Bagaimana? Sudah paham? Baik, sekarang ibu akan bagikan LKPD yang pertama. Jadi di situ kalian menyebutkan ciri-ciri karya gambar cerita ya. Ayo, satu-satu. Kumpul taruh di meja ibu. Ya, semuanya ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Bentuk kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Bentuk kelompoknya dulu. Baik, semua sudah di dalam kelompoknya? Sudah? Ibu mau namakan kelompok 1 ini kelompok merah, kelompok 2 kelompok putih ya. Tim merah dan tim putih. Ibu mau dengar suaranya dulu. Tim merah say hi. Oke, tim putih say hi. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memelihara organ Ya, ini ada teks. Ibu mau bagikan satu-satu. Ini teksnya dibaca. Nah, apa judulnya? Iya, cara memelihara organ pernapasan. Supaya orang-orang juga mengetahui bagaimana cara merawat organ pernapasan. Kita menggunakan yang namanya poster. Nah, anak tahu poster? Ya, coba ibu minta Riki bacakan poster itu apa? Poster adalah suatu media publikasi yang Mau berikan contoh poster. Nah, contoh poster apa itu? Ya, tentang memelihara organ pernapasan. Tadi katanya di dalam poster itu ada apa, Nak? Ada tulisan dan gambar. Berapa langkah membuat poster? Iya, 5. Yang pertama apa, Afrija? tentukan tempat poster. Tema poster. Oke, tentukan tema posternya. Nama kelompoknya di sini ya. Ini yang kegedean kedua. Tulis nama bapak kelompoknya. Pensil.
Sudah, kelompok putih sudah? Alhamdulillah. Yang mau maju duluan siapa ini? Kelompok putih, siap maju? Oke. Kelompok merah duduk dulu, perhatikan dulu. Silakan kelompok putih maju. Oke, silakan presentasikan. Siapa yang mau presentasi? Yunita, presentasi kelompok putih. Kelompok putih ada Junita, Ayu, Uswa, Rahmat. Ya, tentang apa itu? Apa tulisannya? Ini Ya, stop rokok, sayangi paru-paru. baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok putih. Oke, gambarnya sudah bagus. Bagus sekali gambarnya ya. Silakan duduk. Oke, dilanjutkan kelompok merah. Silakan. Ya, maju sini kelompok merah. Semua ya. Siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi Riki? Ya, ayo. Sebutkan dulu nama kelompoknya. Kelompok Ada sini, ada sini. kelompok merah, Rihma, Riki, Ija. Tulisannya? Stop merokok, mari jaga kesehatan paru-paru. Ya, ada gambar apa aja itu? Paru-paru dan merokok. Ya, Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok merah. Oke, yuk, boleh duduk. Alhamdulillah ya, semua sudah selesai mengerjakan posternya dan hasilnya bagus-bagus semua. Ibu bangga sama kalian. Tepuk tangan dulu buat kita. Ibu mau beri reward untuk kalian. Siapa yang mau? Oke, duduk dulu di tempatnya. Oke. Ya, lalu terakhir Uswa. Ini Uswa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Sekarang karena sudah semua rangkaian kegiatan kita lakukan, boleh disimpulkan dulu nak hasil pembelajaran kita hari ini. Cara memelihara organ pernapasan bagaimana? ya, tidak merokok, makan makanan bergizi, apa lagi? Lagi. Olahraga. Ya, lalu Ya, tidur yang cukup. Alhamdulillah banyak ya cara memelihara organ pernapasan. Tanya pertanyaan refleksinya. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ada yang senang, semangat. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang paling menarik? Ya, semua sampai nih membuat poster. Ya, anak-anak. Selanjutnya ibu akan kirimkan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian tentang kegiatan kita hari ini melalui WA grup kelas 5 ya. Oke, jadi kalian akan kerjakan bersama dengan orang tua di rumah. Nah, baik. Sekarang anak-anak boleh dirapikan dulu mejanya. Oke, semua sudah rapi? Sudah disimpan alat tulisnya? Baik. Nah, Ibu ingatkan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban. Jadi kalian cari tahu di rumah tentang hak anak dan kewajiban anak ya. Sebelum pulang kita berdoa. Ayo ketua kelasnya pimpin berdoa.
Baik anak-anak, dengan kita berdoa tadi, kita harapkan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Nah, baik, sebelum kita tutup, kita salam PPK dulu. 1, 2, 3. PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmiati SPD, wali kelas 6 SDN 025 Pasir Belengkong. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Lisa Anggrena. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni terhadap kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh Ibu Lisa Anggrena SPD sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Setelah saya amati dan cermati proses jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas 5 SDN 025 Pasir Belengkong oleh Ibu Lisa Anggrena SPD, menurut saya kegiatan pembelajaran ini berdampak baik pada peserta didik. Terlihat bahwa peserta didik menjadi aktif, mampu berkomunikasi dengan baik, terbiasa diskusi dan menyampaikan pendapat, berpikir kreatif, kritis, serta menghargai teman sekelasnya sehingga mereka mempunyai karakter yang baik. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lisa membuat saya termotivasi untuk menerapkan pembelajaran tersebut di kelas saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ajah Nurlaili MPD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Hafsah SPD selaku guru pamong. Perkenankanlah saya sebagai Supardi sebagai Kepala SDN 025 Pasir Belengkong. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberi testimoni terhadap kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh Ibu Lisa Anggrena sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selama kegiatan, Ibu Lisa aktif berkonsultasi mengenai masalah yang dihadapi di kelas, kemudian bersama-sama mencari solusi alternatif pemecahan masalah, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas 5 dengan penerapan pembelajaran abad 21 berbasis HOT menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Ibu Lisa Anggrena telah melaksanakan aksi 1 dan 2 dengan baik. Setelah saya amati dengan seksama dan cermat proses jalannya pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 5 SDN 025 Pasir Belengkong oleh Ibu Lisa Anggrena SPD, pada dasarnya proses kegiatan pembelajaran penyajiannya sudah runtut dan bagus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Penugasan, pendekatan model, dan strategi pembelajaran sangat baik dan relevan dengan materi yang disesuaikan, yang disajikan. Penggunaan mediatik dalam pembelajaran dapat diacungi jempol dan sangat baik karena dapat menambah antusias peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Penguasaan kelas dengan baik, di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa aktif bertanya
dan menyampaikan pendapat serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. Pembuatan poster dengan tema yang ditentukan sendiri membuat siswa berpikir kritis serta kreatif, serta adanya ice breaking dan reward yang membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Kegiatan pembelajaran ini berdampak baik pada peserta didik. Terlihat bahwa peserta didik menjadi aktif, mampu berkomunikasi dengan baik, terbiasa berdiskusi dan menyampaikan pendapat, berpikir kritis dan kreatif, serta menghargai karya teman sekelasnya sehingga mereka mempunyai karakter yang baik. Sebagai catatan, semoga kegiatan pembelajaran menggunakan model dan metode seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah itu peserta didik memiliki kecakapan abad 21 dan keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat tercapai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Lisa dapat lebih kreatif untuk memajukan sekolah kita ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Hajah Nurlaili MPD, dan juga kepada guru pamong saya, Ibu Hafsah SPD, dan kepada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Suparji SPD SD. Berkat beliau-beliaulah masukan, saran, serta motivasi yang diberikan dari beliau semua, sehingga kegiatan pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.